Hai, selamat malam. Pernahkah teman-teman menemui atau melihat komponen seperti ini pada engine, terutama engine diesel? Ya, komponen ini merupakan salah satu jenis fuel injection pump yang namanya distributor atau rotary. Ciri khasnya memang unik, bentuknya akan seperti ini. Kalau pada jenis inline, di situ biasanya untuk outlet portnya ada di atas. Untuk jenis ini biasanya ada di samping. Misal di sini contoh untuk 4 silinder, maka 4 line-nya, outletnya ada di samping ini. Yang di gambar ini ditutupi oleh penutup warna putih. Nah, untuk rotary di situ ada 2 jenis pompa, ada yang radial, ada yang aksial. Kalau kali ini kita akan membahas tentang yang pompa radial. Untuk fuel system diagramnya tidak beda jauh dengan yang tipe inline, di mana alirannya yaitu dari fuel tank menuju water separator yang disedot oleh feed pump. Biasanya di sini bisa electric pump. Kemudian difilter oleh filter utama. Setelah itu masuk ke dalam rotary FIP. Untuk cara kerja rotary FIP secara dasar nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, kemudian di sini ada 4 jalur. Kalau di foto asli seperti ini, nanti akan ketemu dengan pipa yang menuju ke nozzle untuk diberikan tekanan sehingga nanti dikeluarkan di ujung nozzle sini dalam bentuk kabut atau spray begitu, untuk mempermudah proses pembakaran. Nah, berikut ini adalah untuk major partnya atau bagian yang utama gitu ya. Jadi untuk bagian ini ada 1, 2, 3, dan 4 bagian utama. Yang pertama untuk transfer pump unit. Ini untuk memompa, inletnya dari sini, outletnya akan ke dalam. Itu memompa dari fuel menuju ke main pump gitu ya, atau ke plunger. Nah, tadi ada feed pump di luar sistem ini. Ya, kadang-kadang diperlukan pompa tambahan untuk mengumpan ke transfer pump unit. Kemudian ada high pressure pump yang ditandai oleh persegi panjang warna biru. Kemudian ada governor unit. Kalau yang high pressure pump itu adalah untuk pompa tekanan tinggi yang nanti akan disalurkan ke nozzle yang akan masuk ke ruang bakar. Untuk governor unit adalah untuk mengatur jumlah bahan bakar yang nanti disemprotkan ke dalam ruang bakar. Dan juga ada mekanisme untuk mengatur bagaimana supaya terjadi kestabilan RPM. Terus kemudian untuk mengatasi adanya beban dan lepasnya beban, ini biasanya menggunakan governor unit. Terus yang terakhir ada namanya timing device. Ini adalah untuk mengatur yang namanya advance timing, untuk memajukan kapan dia menyemprotkan bahan bakar. Ini untuk bagian-bagian kecilnya. Ada mulai dari speed control lever. Ini biasanya untuk dihubungkan ke pedal gas atau akselerator. Stop lever dia digunakan untuk menghentikan engine, biasanya untuk menutup yang namanya metering valve ini. Nah, ini metering valve dia berfungsi untuk mengatur seberapa banyak bahan bakar yang bisa mengalir ke plunger. Ini mirip seperti keran ya. Di sini dia bisa diputar. Kemudian ada untuk bagian inlet port, nanti ketemu dengan main filter, end plate and regulating valve, dan juga fan pump. Ini 1 unit ya, 1 bagian, dimana di situ ada untuk mengatur tekanan, kemudian untuk mengumpan bahan bakar, aliran bahan bakar ke plunger atau sistem high pressure-nya. Ada outlet port, di sini jumlahnya macam-macam, ada yang 4, ada yang 6, dan lain sebagainya. Di sini ada jalur dari fan pump atau dari transfer pumpnya untuk nanti bisa ke atas
Untuk selanjutnya akan dihubungkan ke ruangan metering valve di sini untuk diatur seberapa banyak bahan bakar yang menuju ke plunger. High pressure pump ada di bagian ini, mekanismenya itu cukup unik ya. Kemudian ada flyweight, ini bagian dari governor. Biasanya ini kalau speednya atau ketika berputar akan ada gaya sentrifugal pada flyweight, sehingga dia nanti ada mekanisme mekar gitu ya untuk menggerakkan sistem governor nih. Dan juga di sini ada back leakage connection. Nah, nanti akan ke pipe return yang di sini tadi ya. Tadi belum dijelaskan, lupa. Nah, ke sini untuk lanjut ke fuel tank. Nah, kembali lagi ke depan, lanjut kemudian ke bagian ini untuk tampilan 3D-nya. Nah, fan pumpnya ada di sini, kemudian untuk regulating valve-nya tidak digambarkan di sini. Ini hanya untuk menggambarkan proses pumpingnya. Ya, dia dari sini, dari transfer pump di situ, dari fan pump, dan nanti akan ada jalur ke atas menuju ke metering valve. Di sini kita bisa atur ya pakai tuas ini, dibuka besar atau buka kecil. Nah, nanti kemudian ketika inlet port di sini ketemu dengan lubang inlet dari yang namanya plunger ini ya. Plunger itu untuk high pressure pumpnya. Nah, nanti akan ada tekanan menuju ke plunger mengisi ruang kosong di sini. Dan pas di gerakan ini untuk cam ring dan pumping plungernya, di situ saat titik inletnya ketemu, maka nanti di sini pas pada kondisi dia itu tidak tertekan oleh loopnya ini, sehingga bahan bakar bisa masuk ke dalam plunger. Nah, ketika di sini pumping plungernya itu menabrak bagian cam loop-nya ini, di situ melakukan pumping, maka di sini ada garis putus nyambung warna kuning. Nah, nanti akan ketemu dengan lubang outlet dari plunger ini. Ketika lubang outlet ini menemui lubang 4, kalau di sini contohnya 4 ya, 1, 2, 3 dan 4, yang sebelah sana nggak kelihatan. Nah, di situ saat pumping maka nanti akan menyemprotkan bahan bakar ke lubang outlet, kemudian lanjut ke piping, lanjut ke nozzle. Ini untuk mekanisme sederhananya, penjelasannya ya maksudnya. Kalau unitnya memang agak rumit. Ini untuk transfer pump. Jadi kalau transfer pump itu yang dari fuel inlet di sini akan masuk ke transfer pump inlet port, yang sebelumnya nanti akan disaring oleh nylon filter. Nah, untuk fan pump modelnya ya fan pump, di sini ada semacam kipasnya ya. Nah, di sini akan ada dihisap di sini, kemudian disalurkan, ada 2 lubang outlet di sini. Kalau pas kondisi plungernya itu suction atau penghisapan, maka di sini nanti akan mengalir ke kiri. Tapi ketika tidak terjadi suction atau pas press, nah maka nanti fuelnya akan kembali ke atas untuk diputar ke sini. Ini untuk transfer pumpnya. Kemudian adalah untuk high pressure pumpnya. Ini saat di pumping area, ini yang bagian tengah inlet port, dan ini untuk outlet portnya. Nah, ketika ini bergerak karena cam loop-nya ini melakukan pompa ya. Jadi kalau pas dia itu bergerak tidak digerakkan atau tidak didorong oleh cam loop-nya ini bisa fuel ini masuk dari inlet menuju ke inletnya plunger dan mengisi ruang sini. Ini untuk high pressure pumpnya. Next, yang terakhir ada advanced timing device. Nah, kita tahu kalau untuk melakukan pumping di situ harus plunger pumpnya di sini dia harus menabrak bagian cam loop-nya ini. Nah, kita bisa memajukan
untuk kapan dia menyemprotkan bahan bakar dengan cara menggeser bagian ini, bagian bawah ini. Bagaimana bagian bawah ini bisa bergeser? Itu karena kita kembali ke yang bagian 3D. Di 3D ini, di bagian ini sebenarnya akan ada jalur fuel yang di bawah ini ya. Itu kan semakin kencang putaran dari fan pump, karena itu semakin kencang putaran dari engine. Kita tahu dari sini lanjut ke fan pump. Semakin kencang putarannya maka semakin besar pressure-nya. Kalau pressure-nya makin besar, di sini ada mekanisme untuk mendorong tuas yang ini, sehingga dia kalau dari view yang ini dia bisa bergerak berputar ke kanan. Itu semakin kencang RPM-nya maka sangat dibutuhkan untuk penyemprotan bahan bakar yang lebih cepat, karena bahan bakar itu kan butuh waktu untuk terbakar. Kalau misalkan jeda waktunya terlalu singkat, maka di situ pembakaran bisa tidak sempurna. Sangat mungkin tidak sempurna ya. Makanya ini diajukan untuk penyemprotannya supaya apa? Supaya dapat mengejar waktu yang terbatas tadi, karena saking cepatnya putaran dari engine. Oke teman-teman, untuk saat ini, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau ada request, ada komentar, ada kritik ataupun saran, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Bagikan ilmu ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.